Innal hamdalillah wassalli wa wasallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu, mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk mendapatkan keberkahan, ketenangan, dan tentunya membawa kita untuk sama-sama menghayati kehidupan ini. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Furqan ayat 74 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kita lihat dalam salah satu tafsir, Bapak Ibu, kalimat qurrata a'yun itu apa? Kita tidak akan membahas banyak tafsir ya, karena dipesankan pun kepada saya tidak ngutip tafsir, hanya Ustaz jelaskan qurrata a'yun udah itu. Jadi orang-orang yang ibadur rahman itu memohon kepada Allah agar apa? Diberikan istri ini pasangan dan keturunan, azwaj yang menyejukkan mata, sehingga tidak disalahkan, bukan tidak disalahkan. Ada seorang ibu yang bertanya kepada saya ketika dia single parent dan tidak berniat nikah lagi, maka kalimat azwajnya itu dilewat. Jadi Rabbana hablana wa dzurriyyatina. Dia tidak berani membaca azwajina karena dia tidak bermaksud menikah lagi. Terus ditanya ke saya, boleh nggak Ustaz? Jawabannya sombong. Gitu aja. Jawabannya apa? Sombong. Dia bilang saya takut tidak bersama suami saya di surga. Itu kesombongannya. Karena pertama dia sudah mengaku calon surga. Betul kan? Ya kan? Saya takut tidak bersama suami saya di surga. Dia sudah mengaku calon surga. Begitu kan? Dan yang keduanya, cita-citanya rendah. Dia hanya ingin bersama suami di surga. Tidak mau bersama Rasulullah gitu loh. Betul ya, Bu? Jadi ketika ibu sendiri boleh nggak nikah lagi? Ketika ibu suami meninggal atau apa, boleh nggak nikah lagi? Boleh. Kalau ada yang mau, nah itu yang ibu garis bawahi sendiri loh itu. Kalau ada yang mau, itu yang harus digaris tebal. Dan di zaman Rasul itu ada seorang sahabat yang dia kalau tidak salah sampai 7 kali menikah. Kemudian sahabat itu meninggal terus gitu Pak suaminya. Mungkin sekarang viral itu. Kalau ada orang kayak gitu ya menikah, meninggal sampai 7 kali. Ya, kemudian orang ini bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bersama siapa saya di surga? Luar biasa itu. Rasul mengatakan, engkau akan bersama dengan suamimu yang lebih soleh, yang paling soleh. Artinya begitu. Tapi ada juga suami yang tidak mau bersama istrinya di surga. Ada apa? Ada. Saya bilang dalam pengajian, mudah-mudahan bapak-bapak kita bisa bersama istri kita di surga. Dia bilang, janganlah Pak Ustaz, peperiheun di dunia tabiri ribu kumanehna atau di surga kamu jeung manehna. Geus rieu hirup teh jeung manehna teh berapa cenah kudu ka bawa-bawa ka surga jeung manehna teh ulah atuh Ustaz. Geus kapok abi teh. Saya kira ini apa namanya? Banyak sejarah lah Ibu ya. Ada sejarah yang kurang enak mungkin. Itu Pak. Oke? Nah, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya merujuk Ibnu Katsir satu saja Pak ya, bahwa yang dimaksud dengan
Yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, yakni alladzina yas'aluna Allah. Mereka itu memohon kepada Allah, ibadur rahman itu, ayukhrija min aslabihim, agar Allah mengeluarkan dari sulbi mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, may yuti'uhu, generasi atau pasangan yang taat kepada Allah. Itu qurrata ayun itu. Jadi memohon kepada Allah agar istrinya, suaminya, pasangannya dan anak-anaknya itu menjadi apa? Yuti'u, orang yang taat kepada Allah. Ya, karena ketaatan ini Bapak Ibu yang membuat kita tenang, bahagia. Ibu senang nggak punya suami yang taat kepada Allah? Senang. Banyak melakukan ibadah. Senang. Ya, itu luar biasa. Ketaatan itu. Karena suami yang soleh itu tidak akan berzina, betul nggak Bu? Kalau menikah lagi mungkin, gitu kan? Karena mungkin, iya kan? Betul nggak? Bapak setuju nggak dengan pendapat saya? Ya, kan di dunia ini serba mungkin loh Ibu. Wayak buduhu, dan pasangan hidup generasi yang tidak hanya taat kepada Allah tapi ya'buduhu wahdah la syarikalah, dia beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Ini qurrata ayun. Jadi qurrata ayun itu berarti kalau menurut Ibnu Katsir itu memohon kepada Allah agar pasangan dan generasi itu menjadi orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Karena ketika kita memiliki penyimpangan dalam hidup, kemudian tidak beribadah kepada Allah pun tidak, dan kita melakukan syirik, Bapak Ibu, nah itulah di antara hal-hal yang membuat kita jauh dari ketenangan. Kayak kenapa dikatakan taat kepada Allah melahirkan ketenangan? Ini begitu kan berarti kan? Ibadah kepada Allah dan tidak syirik itu melahirkan ketenangan. Karena orang yang ibadah kepada Allah totalitas hidupnya pasrah kepada Allah, kan gitu. Padahal begini Bapak Ibu, model sekarang ini kita lagi saum ya Pak ya, kita lagi saum. Kenapa kita melakukan saum? Karena taat kepada Allah. Kenapa Ibu mengeluarkan uang dan memasukkan uang ke kenceleng? Yang pertama karena punya uang, itu jawabannya. Itu karena punya uang, betul nggak? Ya sekarang beriman pun kalau nggak ada uang bisa dimasukin nggak? Nggak ada, karena punya uang. Tapi punya uang itu dilandasi dengan keimanan, begitu ya. Kan ada orang yang punya uang tapi tidak dilandasi keimanan, jadi nggak mau. Ya, ada orang yang atau gini, atau dia punya uang tapi kebutuhannya bukan untuk ngenceleng, ada begitu kan? Maka kita nggak boleh seudon, wah ini kalau nggak ngenceleng, oh nggak cinta Allah ya, nggak juga. Nggak, ngenceleng itu dia tidak mengeluarkan uang, kan begitu Pak ya. Ya kebetulan aja ada berapa kenceleng? 20. Udah subhanallah, 20 kenceng begitu. Oh supaya teka lewat ya Ibu ya. Jadi ibadur rahman itu memohon kepada Allah agar keturunannya itu taat, beribadah dan tidak syirik. Karena orang syirik itu nggak enak hidup Pak. Silakan kalau Bapak tidak percaya syirik saja kepada Allah, kita nggak akan pernah tenang. Model gini, Bapak cinta kepada seorang perempuan, kemudian perempuan itu dipelet, syirik kan? Tenang tidak? Tidak. Karena perempuan itu mencintai tanpa dasar hati yang sangat dalam. Kan begitu. Dia tidak akan pernah tenang. Begitu. Tapi kalau istri kita mencintai kepada kita sangat, Bapak tenang tidak? Tidak juga. Tidak juga. Kalau Bapak hidup dengan orang yang sangat mencintai, susah, nanti posesif. Pak di mana, ngapain, sama siapa? Posesif. Video call itu berbahaya juga menurut saya. Betul nggak Bu? Iya, makanya yang kita inginkan bukan orang yang posesif, tapi orang yang sangat mencintai suami, mengerti suami. Ya, tapi suami juga tidak boleh nipu. Kan banyak sekarang tuh suami, bukan banyak ya, ada beberapa suami yang termasuk suami ejaan lama gitu kan. Ya. Jadi istrinya itu curiga karena suami ejaan lama. Kan kalau ejaan lama itu nulis jajang itu kan yayang. Gitu. Jadi istrinya apa?
Si Jajang tuh udah 6 kali nelpon nggak kamu angkat-angkat. Ternyata itu Yayang, itu bukan Jajang gitu kan. Itu suami ejaan lama. Sehingga istrinya curiga itu ibu. Nggak boleh Pak ya. Nah, jadi keimanan itu yang mendorong kita melakukan amal soleh gitu kan. Keimanan itu yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ibu, bapak, kemudian sedekah hari ini itu dikarenakan kita taat kepada Allah. Gitu. Ya, itu yang pertama. Ya punya uang lah itu. Jadi bahkan kata Ibnu Abbas begitu. Jadi ibadur rahman itu memohon kepada Allah agar diberikan pasangan dan keturunan yang taat kepada Allah, karena ketaatan itulah yang menjadi penyejuk mata di dunia dan di akhirat. Itu Bapak Ibu. Makanya kalau ibadur rahman itu menurut Ikrimah juga ya, lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamala. Mereka tidak mau juga punya keturunan dan pasangan yang ganteng-ganteng, enggak itu. Walakin aradu ayyakunu muti'in. Itu kata Ikrimah. Bahkan mereka berharap pasangan dan keturunannya itu orang yang taat gitu. Karena ketaatan ini itu melahirkan ketenangan. Kan kalau mohon maaf, kecantikan itu kadang-kadang membuat suami tidak tenang juga. Betul nggak Pak? Bapak punya istri yang cantik, tenang nggak? Saya tanya nih, Bapak punya istri yang cantik, tenang tidak Pak? Tenang nggak? Nggak ya Pak ya? Kalau keluar tuh, mah, awas mah, pakai mah, kan gitu tuh, nggak tenang. Jadi yang menenangkan itu bukan kecantikan, tapi inner beauty, kecantikan dari dalam. Makanya Rasul mengatakan kan, ciri wanita soleh itu apa? Kalau dipandang menyejukkan. Memang tidak bisa dihindari, salah satu menyejukkan itu cantik, salah satunya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Jurayj mengartikan wahab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, itu artinya ya'budunaka wa yahsununa ibadat. Jadi mereka beribadah kepadamu ya Allah, dan mereka memperbaiki ibadah kepadamu. Wala yajurruna 'alaina al-jara'im, dan tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan buruk. Itu begitu Ibu, ya. Jadi intinya apa Bapak Ibu sekalian? Intinya, jadi qurrata a'yun itu berarti memohon kepada Allah agar istri, suami, pasangan kita itu dan keturunan kita menjadi orang yang ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, memperbaiki ibadah kepada Allah, dan hidup dalam aturan Allah. Itunya gitulah. Itu qurrata a'yun yang membuat kita tenang, damai, itu begitu. Dan ini diminta oleh ibadur rahman kepada Allah. Kemudian ada juga waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam untuk orang yang bertakwa. Imam itu di sini artinya apa? Ya. Hudatan muhtadin wa du'atan ilal khair. Jadikan kami orang yang bisa mengajak manusia kepada kebaikan. Itu maksudnya begitu. Dari ayat ini kita melakukan tadabbur minimal 3 Bapak ya, yang saya lakukan. Yang pertama 4 lah. Yang pertama apa? Bahwa di ayat ini ada pesan penting, kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak terletak pada harta. Itu. Jadi kebahagiaan itu tidak terletak pada dunia, tetapi kebahagiaan itu ada pada pasangan dan keturunan yang soleh atau solehah. Itu poin penting. Di ayat ini kita bisa ngambil ibrah yang cukup ya buat kita, bahwa kebahagiaan buat seseorang tidak terletak pada dunia ini, tetapi terletak pada pasangan dan keturunan yang soleh atau solehah. Ini barangkali Bapak Ibu, dan kita perlu itu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.